Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kawan pajak semuanya? Semoga kawan pajak dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diliputi kebahagiaan. Amin, amin ya rabbal alamin. 2-3 ikan berenang, 4-5 semua tenggelam. Selamat datang di podcast asik PMA 6. Baik kawan pajak, sebelumnya kami ucapkan selamat bergabung di podcast kali ini bersama saya Mia dan saya Saiful. Baik, podcast episode kali ini kita akan membahas apa nih Mas? Baik, kali ini kita akan membahas sesuatu yang baru nih Mbak Mia, yaitu mengenai deposit pajak. Benar sekali Mas Saiful. Jadi tema kita pada hari ini masih ada hubungannya dengan Kortex ya Mas, betul, ya, di mana Kortex ini akan mulai running pada tahun 2025. Jadi untuk SPT masa Januari 2025 kawan pajak sudah mulai bisa menggunakannya untuk membuat bukti potong, PPh 21, PPh 23, PPh final, kemudian faktur juga, dan pelaporannya juga ya Mas ya. Nah, bagaimana untuk yang SPT tahunan, PPh tahunannya, yang tahun pajak 2024. Nah, kalau yang 2024, ini masih belum bisa menggunakan Kortex ya Mas ya. Jadi masih menggunakan aplikasi existing saat ini. Kita menyebutnya aplikasi legacy ya Mas ya. Walaupun nanti SPT tahunan ini dilaporkan di tahun 2025, tapi masih menggunakan aplikasi yang lama karena untuk Kortex ini digunakan untuk SPT masa dan tahun pajak 2025 gitu ya Mas ya. Baik, untuk episode kali ini kita akan membahas khusus deposit pajak karena deposit pajak ini salah satu hal baru ya di Kortex ini ya Mas ya. Nah, jadi kamu nanya apa tuh? Yuk kemari saja kumpul-kumpul atuh hanya di podcast sih. Ya, baik langsung saja Mas, kita ke materi, monggo Mas. Baik Mbak Mia dan kawan pajak semua, kita mulai dengan apa sih deposit pajak itu gitu ya. Baik, deposit pajak itu merupakan fitur baru ya agar wajib pajak nih atau kawan pajak dapat melakukan pembayaran lebih dulu sebelum kewajiban pembayaran pajak timbul gitu. Kalau mungkin yang sekarang ada istilah pay later ya. Itu artinya kita bisa belanja dulu terus nanti bayar belakangan gitu ya. Kalau deposit pajak kan gitu kan, kita bayar dulu nanti baru penggunaannya belakangan gitu ya. Mungkin istilahnya pay earlier ya. Kalau yang biasa gitu kan pay later. Nah, kalau ini kan pay earlier ya mungkin ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi juga nih seperti ini. Tadi kewajiban pajak itu timbul pada saat kapan gitu ya? Tadi kan deposit pajak itu kan merupakan fitur baru nih agar wajib pajak dapat melakukan pembayaran lebih dulu sebelum kewajiban pajak timbul. Misalnya gini. Di PPh pasal 21 itu di masa November 2024 berarti kan yang PPh pasal 21 itu kan maksimal harus dibayarkan di tanggal 10 Desember ya kemarin 2024. Misalkan kita sudah isi deposit nih, isi deposit pajak di tanggal 1 November 2024 dan baru digunakan di Desember 2024, maka itu tidak masalah nih, karena pembayarannya itu kan lebih dahulu ya. Nah, dan kawan pajak juga tidak perlu was-was nih atas sanksi keterlambatan bayarnya gitu. Mungkin sederhananya deposit pajak ini seperti dompet digital gitu ya Mas ya, tapi khusus untuk pembayaran pajak. Nah, saya yakin kawan pajak di sini semuanya pasti sudah familiar dengan dompet digital. Misalnya kayak GoPay, OVO, ini nggak apa-apa ya saya sebutkan ya. GoPay, OVO, Shopee Pay dan sebagainya. Dan paling tidak saya yakin kawan pajak itu punya salah satu lah. Kalau Mas Saiful punya berapa nih? Semuanya pasti punya ya. Jadi saya yakin kawan pajak itu pasti sudah paham ya konsep dari dompet digital gitu. Jadi kurang lebih itu memang sama konsepnya. Tunggu. Baik, kita contohkan saja nih ya. Misal Mas Saiful punya saldo GoPay.
kan saldo itu bisa Mas Saiful gunakan nanti untuk belanja, untuk beli makan, GoFood, ya. kemudian untuk naik ojek, GoRide, bisa belanja juga di Tokopedia. Nah, OVO dan ShopeePay juga seperti itu kan konsepnya. Nah, begitu pula dengan deposit pajak. Sistemnya juga sama seperti itu. Jadi bisa digunakan untuk pembayaran pajak baik PPN, PPA 21, terus PPA 23, ya semua jenis pajak lah Mas ya bisa digunakan, bisa menggunakan pembayaran dengan deposit pajak ini. Jadi dia tidak terikat ke satu jenis pajak. Untuk mekanismenya juga hampir sama dengan dompet digital. Jadi seperti GoPay, OVO itu kita kalau mau isi saldo depositnya, kita harus top up dulu tuh Mas ya. Jadi transfer dari rekening kita ke akun dompet digital tersebut. Nah, untuk deposit pajak juga seperti itu. Kita harus top up terlebih dahulu ke akun pajak. Baru kalau sudah terisi, kita dapat menggunakannya untuk melakukan pembayaran pajak tentunya jika saldo deposit tersebut mencukupi gitu ya Mas ya. Iya, betul. Berarti mirip ini ya sama yang apa namanya dompet marketplace tadi ya, GoPay, OVO gitu ya. Kita harus stop dulu ya. Konsepnya. Betul. Baik, untuk konsep deposit pajak ini menurut definisinya adalah pembayaran pajak yang belum terikat ke satu jenis pajak tertentu ya, gitu. Jadi istilahnya kita baru top up saja nih. Jadi misalkan kita top up atau deposit pajaknya senilai 100 juta nih, itu belum dapat. Jadi apa ya? Misalkan belum punya kewajiban atau belum terikat ke satu jenis pajak tertentu ya. Atau kita misalkan kita top up nih atau isi saldo GoPay yang tadi ya yang disebutkan sama Mbak Mia tadi, kalau tidak digunakannya tetap ada di situ ya. Saldonya masih ada nih, saldo GoPay-nya masih ada. Tetapi kalau kita gunakan untuk belanja atau pesan makanan lewat GoFood atau untuk belanja di toko yang lain, marketplace yang lain, maka nanti kan saldonya juga akan nanti berkurang ya secara otomatis gitu ya. Ya. Betul sekali. Baik kawan pajak, selanjutnya kita bahas karakteristik dari deposit pajak tersebut ya Mas ya. Di sini ada beberapa karakteristik, ada 7. Jadi yang pertama, karakteristik yang pertama yaitu penggunaan deposit pajak dalam pelunasan pajak dapat mencegah wajib pajak dari sanksi keterlambatan bayar. Loh kok bisa? Nah, untuk karakteristik ini lebih enak kalau dicontohin pakai contoh langsung gitu aja ya Mas Saiful ya. Jadi misal kawan pajak akan melakukan pembayaran pajak PPh 23 untuk masa pajak Januari 2025. Nah, untuk ketentuan yang baru di PMK 81, kita spill dikit aja ya Mas ya. Karena PMK 81 kan cukup panjang, kita spill dikit saja untuk batasan waktu pembayaran atau penyetoran PPh 23 ini menjadi tanggal 15 bulan berikutnya gitu Mas ya. Nah, jadi untuk masa pajak Januari 2025 untuk PPh 23 ini batasan pembayarannya itu di tanggal 15 Februari tahun 2025. Nah, sedangkan batas waktu pelaporannya itu kalau berdasarkan PMK 81 juga itu tanggal 20, paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kalau untuk masa Januari 2025 itu nanti batasan waktunya itu paling lama tanggal 20 Februari. Nah, untuk kawan pajak yang sudah mencoba simulator pasti tahu nih ya, kalau kode billing itu akan tergenerate secara otomatis ketika kita mensubmit SPT, ya kan Mas ya. Nah, bagaimana kalau kawan pajak baru sempat lapor tanggal 19 Februari? Padahal kan batasan waktu pembayarannya tanggal 15 tuh. Nah, nanti kalau lapor pas tanggal 19 telat nih, ya kan Mas ya. Nah, jadi di sini solusinya yaitu fungsi dari deposit pajak itu ya ini. Jadi kalau misal kawan pajak ketika Kortek itu running, misal tanggal 2 lah ya, 1 kan tanggal merah ya, tanggal 2 Januari 2025 kawan pajak itu mengisi deposit, misalnya mengisi 100 juta. Nah, kemudian pas tanggal 19 Februari tadi mau lapor, kemudian untuk pembayarannya kawan pajak bisa menggunakan deposit ini. Jadi misal PPh terutangnya itu
kurang dari 100 juta. Nah, cukup kan ini depositnya. Nah, deposit ini bisa digunakan untuk pembayarannya. Kenapa nggak telat? Karena untuk tanggal pembayarannya itu menggunakan tanggal pengisian saldo deposit itu ya. Jadi tidak telat ya Mas ya. Jadi adanya deposit ini dapat mencegah wajib pajak dikenakan sanksi keterlambatan bayar dengan catatan jumlah depositnya cukup untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak tadi. Baik, tadi yang pertama gitu ya, maksudnya ada perubahan juga ya di PMK 81 itu yang awalnya tanggal untuk pembayaran PPh 21, 23 ya gitu ya, nanti di awalnya 10 ya, jadi bulan berikutnya jadi tanggal 15 bulan berikutnya. Ya, betul sekali. Baik, untuk karakteristik deposit yang kedua yaitu melalui mekanisme pemindah bukuan ya. Dan yang ketiga yaitu pemindah bukuan yang dilakukan tercatat pada taxpayer ledger. Nah, taxpayer ledger atau buku besar ini nantinya juga akan ada nih di Cortex sesuatu yang baru juga nih seperti deposit. Mungkin kita speed juga ya tentang apa namanya taxpayer ledger atau buku besar. Ya, buku besar ini berisi daftar semua transaksi yang berhubungan dengan wajib pajak nih. Seperti buku besar pada umumnya yaitu ada sisi debit sama sisi kredit gitu ya. Ya, kalau misalkan di sisi debit ini mencatat transaksi terkait dengan kewajiban wajib pajak, seperti pelaporan SPT kurang bayarnya, atau SKPKB, atau SKPKPT, dan STP-nya. Dan apabila ada putusan hukum yang menyebabkan kekurangan pembayaran, itu masuk ke sisi debitnya. Kemudian untuk sisi kreditnya, itu merupakan hak yang dimiliki atau telah yang dilakukan wajib pajak, seperti pembayaran atas SPT kurang bayarnya, itu masuk ke sisi kredit. Atau untuk yang telah dilakukan nih depositnya, pembayaran depositnya itu masuk ke sisi kredit juga. Ya, atau nanti ada SPTLB atau SKPLB atau SKPPKB atau SKPIB gitu. Dan atau nanti ada putusan hukum yang menyebabkan lebih bayar, itu masuknya sisi kredit gitu. Itu sedikit tentang ini ya, apa namanya, taxpayer ledger atau buku besar itu. Baik. Untuk karakter deposit pajak selanjutnya, yang keempat ya Mas ya, yaitu opsi menggunakan deposit ini muncul jika saldo mencukupi. Jadi seperti yang contoh disebutkan yang tadi Mas ya. Untuk karakteristik yang ini tuh ya kita gunakan contoh yang tadi aja ya Mas ya. Misalkan kita naik ini dulu deh, dompet digital dulu ya. Jadi misalkan kita naik GoRide, tarifnya 20.000. Sementara saldo deposit kita tersisa 5.000, artinya metode pembayaran kita menggunakan GoPay tadi kan tidak bisa karena saldonya tidak mencukupi. Jadi mau tidak mau kita harus top up terlebih dahulu agar bisa digunakan saldonya, atau dengan cara lain gitu, tunai atau apa gitu Mas ya. Nah, begitu pula dengan deposit pajak, jika saldo tidak cukup untuk membayar pajak terutang sesuai SPT yang kita submit nanti, maka tidak akan dapat melakukan pembayaran menggunakan deposit. Kemudian di Cortex ini, deposit pajak masih belum terdapat mekanisme pembayaran sebagian atau parsial ya Mas ya. Jadi kalau misal tadi disebutkan terdapat saldo 20 juta gitu Mas ya. Kemudian pajak terutang dalam SPT yang disubmit tadi itu 40 juta. Nah, ini tidak bisa kita menggunakan 20 juta dari deposit kemudian 20 juta dari kode billing, itu nggak bisa. Jadi saldo depositnya itu kalau kurang otomatis nanti menu pembayarannya itu tidak akan muncul pembayaran dari deposit langsung tergenerate secara otomatis 40 juta itu ya Mas ya. Nah, jadi pembayarannya nanti bisa dipilih dengan pembayaran langsung ke bank, kode billing ya mungkin dengan menggunakan kode billing yang tergenerate. Tapi mungkin bisa di ini dulu ya kali ya, namanya di top top up dulu ya. Kalau mau top up juga di boleh. Top up dulu deposit pajaknya. Tapi kalau sudah muncul kode billingnya udah nggak bisa. Pas waktu itu sebelum itu ya. Jadi pastikan terlebih dahulu aja sebelum submit, ini PPh terutangnya ini berapa nih. Kalau misal kayaknya 40 juta, jangan disubmit dulu, top up dulu kalau memang mau membayar menggunakan deposit pajak gitu Mas ya. Iya, kalau di ShopeePay mungkin ini kalau belanja itu kan kalau misalnya ada saldonya
misal ada 100.000, kita mau belanja barang 120.000, itu bisa nggak sih? Ada seperti itu, kita bayarin pakai apa tuh namanya? Shopee Pay, gitu ya? Iya. Terus yang 20.000 pakai transfer gitu, kayaknya bisa ya? Kalau Shopee Pay itu kayaknya nggak bisa. Jadi kayaknya ya? Beda-beda sih. Iya. Ada yang bisa, ada yang nggak. Kayak kalau yang Tokopedia bisa deh ya. Pakai OVO tuh bisa. Pakai OVO. Jadi sebagian pakai OVO gitu. OVO, sebagian pakai transfer gitu ya. Iya. Tapi kalau deposit pajak ini nggak bisa parsial seperti itu. Oke. Baik, kita lanjut ke karakteristik deposit yang kelima ya, kawan pajaknya. Yaitu yang kelima itu dapat dilakukan carryover atau lintas tahun tanpa perlu pindah buku. Ya. Jadi misalkan gini, Cortex ini kan mulai berjalan dan saldo kita di akhir tahun masih ada, misalkan sampai dengan akhir tahun itu masih ada saldo 10 juta lah ya. Nah, di akhir tahun itu 10 juta ini bisa dibawa ke tahun berikutnya ya, kayak seperti kompensasi ya gitu. Biasanya bisa dibawa lintas tahun gitu ya, tahun berikutnya. Baik, untuk yang ke-6 untuk karakteristik deposit pajak ini yaitu kode akun pajaknya atau kode jenis setornya, yaitu menggunakan 411618 strip 100 ya. Jadi untuk kode top up atau ngisi deposit pajaknya itu di 411618 100 ya. Nah, terus gimana nih kalau kita salah kode, gimana gitu kan? Kalau memang kita mau bayar deposit pajak itu, kalau memang belum dibayarkan, kita ngisi buat kode billing. Kalau misalkan bikin salah, kalau memang belum dibayar kan masih bisa nih bikin kode billing baru ya. Tapi kalau memang sudah dibayar kan bisa dilakukan dengan mekanisme pemindah bukuan ya gitu. Iya, terkait carry over tadi Mas. Ketika bikin kode billing untuk mengisi deposit, itu kan kita pilih 411618 100. Masanya milih nggak itu? Kemarin 2025 gitu ya. Iya, itu milih kan ya. Tapi ketika nanti masih bersisa di tahun 2026, itu tetap bisa dipakai ternyata Mas ya. Gitu. Jadi karakteristik yang ke-6 itu seperti itu ya. Iya, betul. Baik, untuk karakteristik deposit pajak yang ke-7 adalah wajib pajak tidak mendapatkan imbalan bunga atas saldo deposit. Nah, ini penting sekali ya Mas ya. Sebenarnya konsepnya memang sama seperti dompet digital, seperti GoPay, Shopee Pay, dan lain-lain. Jadi ketika ada saldo, tidak terdapat bunga atas saldo tersebut. Jadi jangan disamakan dengan deposito ya Mas ya. Kalau deposito memang ada bunganya. Memang mirip ini namanya deposit sama deposito, tapi beda banget ya kawan pajak ya. Jadi kalau deposit ini misal sudah mengendap 1 tahun, sejumlah 100 juta. 100 juta itu tidak diapa-apakan selama 1 tahun itu. Nah, atas saldo deposit yang mengendap itu tidak mendapatkan imbalan bunga walaupun tidak dipakai ya Mas ya. Iya, betul. Jadi seperti itu karakteristik yang ke-7. Berapa itu tadi ya? Ke-6 ya? Ke-6. Udah. Ke-7 nih. Oh, ke-7. Udah ke-7. Baik, kalau misalkan udah itu ya. Minum dulu Mas, nggak apa-apa. Minum dulu ya kalau misalkan. Maaf nih, suara saya agak gimana? Serak-serak basah. Baik, kawan pajak, kita lanjut lagi untuk tadi kan sudah disebutkan karakteristik deposit pajak itu ada 7 ya sebenarnya. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana nih cara pengisian deposit pajak itu seperti apa gitu kan? Untuk pengisian deposit pajak itu dilakukan dengan tadi ada 3 nih, pembayaran melalui sistem penerimaan negara secara elektronik. Kemudian yang kedua melalui permohonan pindah bukuan. Kemudian yang ketiga itu permohonan atas sisa kelebihan pembayaran pajak atau sisa imbalan bunga setelah diperhitungkan dengan utang pajak gitu kan. Nantinya pada aplikasi Cortex pembuatan kode billing untuk deposit pajak dapat dilakukan dengan masuk ke menu Cortex ya. Kita masuk ke menu Cortex, setelah login nanti kemudian ada menu pembayaran tuh.
mungkin kawan pajak yang sudah menggunakan aplikasi simulator ya, Cortex itu nanti bisa dicoba juga ya, mencoba kode billingnya itu nanti di menu, masuk ke menu pembayaran, nanti masuk ke layanan pembuatan kode billing gitu. Nanti tinggal memasukkan layanan kode billing secara mandiri ya. Kemudian kita masukkan kode akun pajaknya tadi 411618 dan kode jenis setornya 100 ya. Nanti di situ ada namanya setoran untuk setoran pajak gitu. Kemudian kita misalkan kita masukkan masa pajaknya, kita misalkan di tahun 2025 ya. Mungkin misalnya setelah masukkan masa pajaknya, kemudian kita masukkan nilainya. Misalkan kita isi untuk beberapa bulan untuk sampai 1 tahun bisa nih, sampai 100 juta ya. Kemudian kita isi 1 juta, kemudian kita create billing code-nya gitu. Nanti setelah kita klik create billing code-nya, nanti maka akan ada, kita dapat kode billingnya nih yang harus dibayarkan. Apakah nanti pembayaran itu melalui bank atau mobile bankingnya atau seperti pembayaran saat ini ya. Gitu. Nah, melanjutkan yang tadi, bagaimana penentuan tanggalnya ya, tanggal pengisian deposit pajak itu. Jadi tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Saiful, itu ada 3 sumber untuk mengisi deposit pajak. Yang pertama itu melalui sistem penerimaan negara secara elektronik. Nah, untuk pembayaran sendiri dengan membuat kode billing tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Saiful, itu tanggal pengisian depositnya yaitu sesuai dengan tanggal yang tertera di bukti pembayaran negara ya Mas ya. Nah, kemudian yang kedua untuk yang sumbernya dari permohonan pemindah bukuan, itu tanggalnya sesuai dengan yang tertera di bukti pemindah bukuannya. Di bukti pemindah bukuannya itu tentunya dari NTPN sebelumnya ya. Jadi NTPN sebelumnya itu dipindah bukukan itu misalnya. Misal NTPN-nya itu tanggal bayar sebelumnya ya. Tanggal bayar sebelumnya misal tanggal 1 Januari gitu ya. Dipindah bukukan. Terus tanggal PBK-nya itu misal 1 Februari. Nah, tanggal pembayaran itu nanti ya sesuai tanggal pembayaran NTPN yang awal 1 Januari 2025. Kemudian yang ketiga, sumbernya jika dari permohonan kelebihan pembayaran pajak atau sisa imbalan bunga. Nah, itu nanti akan diterbitkan SKP KPP ya Mas atas permohonan itu. Nah, tanggal pengisian depositnya yaitu tanggal terbitnya SKP KPP. Gitu. SKP KPP apa? Surat SKP KPP itu surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Gitu. Terus, sepertinya materi kita segini aja ya Mas ya, sudah selesai ya Mas ya. Mungkin ada satu lagi nih Mbak Mia. Ada ketinggalan ya Mas ya. Mungkin kawan pajak juga terakhir ini kan ada untuk yang DJP online ya, akan dilakukan penerapan MFA ya. Oh iya, benar. Multi-factor authentication ya. Yaitu untuk memberikan jaminan nih perlindungan ekstra sehingga data kawan pajak selalu terlindungi ya. Metode pengamanan dengan MFA itu seperti apa gitu. Jadi nanti kawan pajak itu ketika akan login ke DJP online akan diminta kode verifikasi. Dan kode verifikasi itu dapat dipilih oleh kawan pajak itu dikirim menggunakan SMS atau melalui email gitu ya. Betul, saat ini kita berada di masa persiapan nih penerapan MFA tersebut hingga tanggal 31 Desember 2024 ini. Baik, selama masa persiapan ini, mohon kawan pajak juga untuk mengupdate nih secara update data secara mandiri pada aplikasi DJP online ya. Yaitu dengan mendaftarkan nomor HP dan email yang aktif nih. Karena nanti ketika MFA sudah mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, permintaan kode verifikasi pada email atau SMS dapat diterima tanpa hambatan gitu ya. Iya, betul sekali. Untuk nomor
nomor teleponnya itu memang harus nomor HP, Nomor ya, HP nggak ya, bisa karena nomor kantor ya. Bisa buat SMS ya. Iya, Iya, buat karena SMS itu. tujuannya memang untuk mengirim kode verifikasinya melalui SMS. Tapi itu jangan lupa ada pulsanya ya. Ya, jadi ada pulsanya berapa ya Mas ya? Ya sesuai ininya ya, sesuai provider. Iya betul. Sesuai provider atau SMS-nya berapa? Mungkin 300 kali ya? Kurang tahu. Kurang tahu sekarang. Jarang banget pakai SMS soalnya. Nah baik. Benar sekali ya yang disebutkan oleh Mas Saiful tadi terkait MFA. Jadi memang saat ini kan banyak sekali metode penipuan dan pencurian data ya Mas ya, seperti yang dijelaskan oleh rekan kita di episode IG Live dan podcast SIG sebelumnya. Itu memang banyak metodenya untuk mencuri data kita ini. Jadi MFA ini merupakan upaya agar data kawan pajak selalu aman dan terlindungi. Baik, tak terasa kita telah menemani kawan pajak semuanya membahas deposit pajak ya. Kita selama kurang lebih 30 menit ya Mbak Mia ya. Semoga apa yang kami sampaikan cukup jelas ya kawan pajak ya. Jika masih ada kebingungan nih, silahkan kawan pajak menghubungi KPP, bisa melalui WA atau telepon. Ya, dan bisa juga datang nih ke KPP Pema 6 sekarang ya, ada di ini ya, ada dari TPT terintegrasi ya, di KPP Pema 2 atau Pema 3. Iya, benar. Nah, baik kawan pajak, sebelum kami tutup podcast kali ini, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kawan pajak yang telah menonton podcast kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun sikap yang tidak berkenan. Dan jangan lupa pencet tanda lonceng agar kawan pajak selalu mendapatkan informasi terkini seputaran perpajakan dari kami. Jangan lupa juga untuk subscribe atau follow semua media sosial kami. Selain ada YouTube, kami juga ada Twitter dan Facebook. Burung Irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Mau di Ayunda main musik. Sampai jumpa di next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pem Asik.